Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di saat kita melaksanakan sholat subuh dan saya diberikan amanah untuk memberikan kultum ini, tentunya kita hanya saling mengingatkan, karena di depan saya ini ada beberapa tokoh agama yang benar-benar ahli dalam bidang agama. Ini Pak Kiai Uso. Pak Haji ini dulu waktu saya sekolah tahun 1980 di SMA Negeri 413. Itu sebelumnya di tahun-tahun 1975 itu Pak Haji ini sudah mengajar di PGA. Waktu itu masih nama PGA. Nah, termasuk juga ini Pak Haji, ini kalau di dalam keluarga pangkat om saya ya, Pak Kadir. Itu di SMEA. Kalau saya SMA 413, waktu itu tahun 1980. Coba bayangkan tahun 1980 sampai dengan saat ini. Ya, kita ini Allah masih memberikan kita umur panjang. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga di pagi hari ini tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat subuh. Kita menggerakkan hati kita ini dalam arti kita melangkahkan kaki dari rumah saja. Yang jauh dekat tetap Allah memperhitungkan pahala kita berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Saya tadi membacakan ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, tentunya kita harus berbahagia, berbangga bahwa kita yang melaksanakan sholat subuh ini sudah kita dalam keadaan muslim. Yang kita inginkan lagi pada saat kita mati itu benar-benar kita dalam keadaan muslim atau tidak. Contohnya pribadi saya. Kalau saya sekarang berdiri di hadapan bapak-bapak ini, bapak-bapak dan ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di belakang, ibu-ibu. Ketika saya memberikan ceramah seperti begini, kultum seperti begini, terus saya dalam perjalanan saya mati dalam keadaan yang Islam, mungkin pulang sholat terus meninggal ya itu. Tapi kalau didengar bahwa saya dalam keadaan minum mabuk baru meninggal, itu bagaimana kira-kira? Itu kira-kira bagaimana? Orang pasti akan bilang, wih, kok Pak Al-Hamid ini tadi memberikan ceramah, tapi dia mati dalam keadaan mabuk-mabuk. Wah, ini benar-benar bukan husnul khatimah lagi. Jadi kita semua yang ada ini, ya saya bersyukur dengan Pak Haji ini, kita punya umur ini, Pak Haji sudah mendekati 90 ini. Saya ini menjelang 63. Kita semua ini mungkin kita harus bersyukur bahwa kematian itu datang itu kapanpun umur kita ini dimanapun ya. Ini baru beberapa hari yang lalu. Terus terang, saya punya teman, saya berkunjung ke dia agama Kristen. Namanya Tinus Wasplay, itu satu angkatan di sekolah mungkin tahu Pak Haji tahu. Yang di Beri itu yang orangnya badan besar. Dia meninggal, tapi saya karena teman itu baik dengan saya, ya saya melihat, melayat. Di situ saya bilang sama teman-teman lain bahwa kita di dalam Islam itu, saya langsung sampaikan. Sesuai dengan ayat bahwa
Walikulli ummatin ajalu fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atam wa la yastaqdimun. Ya, ayat ini kurang lebih seperti itu. Saya sampaikan di teman-teman bahwa yang agama Kristen juga, ini menurut ajaran saya, ajaran agama Islam, bahwa setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta untuk percepatan. Jadi kita tidak bisa meminta kematian itu harus cepat, kita juga menunda tidak bisa. Kalau Allah melalui malaikat pencabut nyawa ini, kalau sudah datang ya sudah, kita siap menerima kematian itu. Jadi saya minta dengan sangat kepada kita semua, termasuk pribadi saya, kita semua harus menyadari bahwa sesungguhnya kita dalam diberikan agama yang Islam ini benar-benar kita harus benar-benar mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang kemarin saya berikan sambutan menjelang pembukaan tarawih pertama itu saya katakan bahwa artikel dari Cat Stevens saja, Muhammad Yusuf Islam, itu dia sangat membenci kepada umatnya kalau yang setelah dia sudah masuk Islam, yang mana dia sebelum Islam itu dia broken home dalam arti punya kekayaan yang berlipat ganda di dunia musik, tapi semuanya sirna, dia bilang sirna. Tapi ketika saya masuk Islam, saya merasa tenang, bahagia. Dia itu mengajak kepada umat Islam di Inggris supaya walaupun negaranya menyetujui untuk terjadi ada hidup di dunia sekarang ini yang pasang kawin Islam laki-laki dengan laki-laki, perempuan LGBT. Mohon maaf saya juga kadang lupa ya karena sudah LGBT. Dia sangat menentang sekali karena itu membuat malapetaka negara ini. Jadi kalau kita punya negara ini, saya kasih contoh saja kejadian yang terjadi di Palu. Itu karena salah satu tempat itu LGBT diperbolehkan di salah satu tempat. Makanya pada waktu terjadi gempa itu di situ berputar dan tenggelam daerah itu. Ternyata terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Makanya Yusuf Islam, Cat Stevens itu yang nama awalnya Cat Stevens itu dia sangat membenci sekali. Dia bilang supaya negara kita ini kita aman, mari. Makanya berbondong-bondonglah di Inggris itu orang masih memeluk agama Islam. Walaupun sementara ini pemerintahannya itu masih liberal. Tapi insya Allah kita berdoa semua, sebagaimana Pak Ustadz Agung Sebelat semalam dia bilang bahwa kalau kita tidak bersatu, kita tidak ini maka terjadilah hancurlah umat Islam ini. Tapi kalau kita bersatu, tidak usah kita memandang bahwa dia aliran ini, aliran itu, Muhammadiyah, NU, ada Wahabi, ada Salabi. Di Iran itu ada ya Syiah. Sudahlah. Yang penting di dalam tatanan kehidupan untuk Islam itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling pertama terpatri dalam jiwa dan raga kita ini. Jadi saya mohon maaf saya berbicara kalau saya berdasarkan sesuai dengan tema saya itu menghidupkan amalia Ramadan. Ya itu kalau kita menghidupkan ini, mari supaya dalam kehidupan kita setelah selesai Ramadan kita juga menghidupkan, bukan berarti menghidupkan di saat bulan suci Ramadan saja, yaitu ya membaca Al-Quran, tarawih kalau di bulan suci Ramadan, terus puasa pada waktunya, kita buka pada waktunya, kita sahur pada waktunya, kita datang berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat isya, sholat 5 waktu pokoknya, terus sholat sunat kita tingkatkan. Itu semua bagian dari menghidupkan bulan suci Ramadan. Dan menghidupkan ini kalau bisa ya setelah bulan suci Ramadan kita harus hidupkan lagi. Dan saya sampaikan di sini bahwa saya ketika 2 kali ya saya ketemu Pak Habibie dengan Pak ibu istrinya Ainun Habibie itu 2 kali. Satu pada waktu di PT Nurtanio, kemudian yang kedua saya dipanggil untuk mengikuti upacara di Istana Negara. Istana Negara pada waktu dia jadi presiden. Itu dia mengingatkan kepada kita. Dibilang nanti Pak, tolong sampaikan kepada umat bahwa kita ini bisa maju, bisa satu.
coba kita galakkan sholat Jumat, sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Datang berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat subuh. Karena apa? Dalam sholat subuh itu kita melangkahkan kaki, malaikat sudah menyebar jam-jam, mulai dari jam setengah malam itu malaikat sudah menyebar dan mendekati kita semua, umat Islam yang melaksanakan sholat subuh. Dan kita di situ ada timbul kekuatan untuk bisa menjadi tatanan kehidupan untuk bersatu. Tapi kalau kita bercerai-berai, maka seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Agung Sebela, maka hancurlah tatanan kehidupan kita umat Islam ini. Saya kira saya tidak perlu berbicara banyak. Penting apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan yang baik diambil dan yang kurang, yang tidak benar ya itu saya kembalikan kepada Allah, dan yang baik Allah yang memberikan ganjaran kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.